Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah berkatnya. Ya, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Iya. Terus yang lain sama? Iya. Ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen. Kan lalu itu kita sudah belajar tentang definisi eksponen dan juga sifat-sifat eksponen. Apakah ada yang masih ingat apa itu definisi eksponen? Sifat-sifat eksponen, ada yang tahu sifat-sifat eksponen? Jadi jadi itu definisi eksponen itu adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan diri sendiri secara berulang-ulang. Jadi bentuk eksponen itu A pangkat B, di mana syaratnya itu A sama dengan 1 dan B itu dengan R. Nah, dari penulisan bentuk di atas itu A itu sebagai basis atau bilangan dasar, dan kemudian B itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, kita lihat di sini sifat eksponen ada 5. Yang pertama A pangkat N dikali A pangkat M, kemudian A pangkat N dikali M. Jadi kalau ada bilangan basisnya sama, contohnya itu 2 pangkat 2 terus dikali 2 pangkat 3 misalnya. Nah, kan basisnya itu sama 2. Nah, terus pangkatnya kan sini dikali, jadi pangkatnya itu tinggal ditambah gitu. Nah, kedua juga itu sama. Kalau basisnya sama itu tinggal, kalau kan ini pembagian, nah kalau pembagian itu dikurang pangkatnya. Nah, kalau jadinya itu kalau ada bilangan dalam huruf A pangkat N dikali pangkat M itu pangkatnya itu langsung dikali aja. Jadi A pangkat kali 2 pangkat 3, ini 2, terus berarti A pangkat 2 dikali 3 gitu. Paham semua? Paham? Apa? Jadi kalau ada dalam kurung itu kami anggap A dikali B pangkat N. Nah, jadi langsung aja dikali A pangkat ini ya, A ini pangkat dikali B pangkat ini ya kan. Contohnya itu seperti 2 dikali 3 2 kan bilangan basisnya sama. Nah, tinggal dijumlah. Berbeda dari tadi kalau sini sudah 3.
pangkat 2 9. 3 kali 3. Nah, 4 kali 9 30. Apa? Pengantinnya ya. Nah, kalau pembagian soal kan tidak sama, maksudnya itu sama. Ya pakatnya sama ya, kalau lagi pakatnya tadi kurang. Nah, ada tahu nggak apa manfaat kita mempelajari fungsi eksponen? Manfaat kita mempelajari fungsi eksponen. Kita masuk ke materi. Tahu ya? Nah, adapun itu manfaat kita mempelajari fungsi eksponen itu untuk menghitung suatu peneluhan, suatu penambahan ataupun ilmu perbankan, ilmu biologi. Nah, ilmu biologi seperti yang minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Faud. Nah, itu bakteri. Ingat kan bakteri yang membelah? Nah, itu. Jadi tujuannya itu untuk menghitung ilmu biologi, ilmu sosial gitu, supaya pertumbuhan penduduk. Jadi kita bisa menghitung jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa pertama siswa dapat mengidentifikasi fungsi eksponen. Kedua itu siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan fungsi eksponen. Mempelajari variabelnya
ini konstantan, terus ini A, pangkat X-nya adalah eksponensial. Terus maksud dari apa sih maksud dari variabel independen berada dalam eksponen? Itu kayak variabel tersebut menjadi bagian dari eksponen dalam satu persamaan. Nah, ini variabel X-nya berada dalam posisi persamaan eksponensial. Ini bagus dengan pasangan. Pokoknya intinya fungsi eksponen itu bentuknya seperti ini. Ya, kalau nanti mau catat materinya di sini poin penting ini. Bentuk eksponen bentuk bentuknya fx sama dengan k dikali a pangkat x. Dengan hal itu basis eksponensial. Terus nanti a-nya ketika pengerjaan soal a itu lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nanti kita dibahas contohnya. Terus k-nya itu adalah bilangan real tidak nol. Siapa tahu di sini bilangan real tidak nol seperti apa? Bilangan real tidak nol seperti apa? Ya, banyak 1, 2, 3. Pokoknya intinya yang tidak nol. Terus X-nya ini tadi X-nya adalah variabel independen yang ini. Setelah tadi bentuk umumnya kita sudah siap. Bentuk eksponen umum dari eksponen itu seperti ini. Fx sama dengan k dikali a pangkat x. Terus a-nya adalah basis eksponensial, di mana nanti a-nya itu lebih besar dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Kemudian k-nya adalah bilangan real tidak nol, kali 1, 2,
Jadi 2 ditambah hasilnya 3. Ini oke. Setelah itu kan diperoleh nilai EGF-nya untuk anunya ini X1. Jadi nanti bentuknya 1,3 UGF-nya. Nah, nanti di gambar sininya di grafiknya itu dimasukkan
lebih besar dari satu kan tadi tidak ada bentuk di bawah sini. Kecuali kalau dia F-nya turun ke sini itu baru sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk materi selanjutnya? Ya ya, kita lanjutkan aja terusnya nanti. Nah yang selanjutnya itu kan tadi grafik fungsi eksponen. Kalau ini itu kita kayak fungsi pertumbuhan eksponen. Yang kayak salah satu tadi hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang bisa kelihatan di baca kan? Nah fungsi pertumbuhan eksponen itu merupakan kenaikan atau penambahan nilai suatu besaran dari besaran sebelumnya. Jadi misalnya besarannya segini bisa nanti naik ke atas lagi. Dengan bentuk umumnya itu ini Y sama dengan K dikali 1 ditambah R pangkat X. Bukan, R itu laju pertumbuhan. Ini bukan itu R itu adalah pertumbuhan dari kecepatan pertumbuhan nanti ada contoh soalnya. Coba itu. Nah untuk selanjutnya itu ini Kak contohnya, tapi waktunya jadi kakak kan bisa share lagi aja nanti contohnya itu belajar nanti kakak pilih ya. Contohnya terus kalau fungsi penurunan itu penurunan intinya perbedaan dari fungsi pertumbuhan dan penurunan. Kalau fungsi pertumbuhan itu untuk mengetahui pertumbuhan yang ke atas. Kalau penurunan itu penurunan atau pengurangan dari nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Kalau jadi itu kalau supaya nanti kalau kayak tes atau ulangan supaya lebih mudah. Kalau fungsi pertumbuhan itu karena yang ada pertambahan, jadi rumusnya itu nanti 1 ditambah R. Nah kalau fungsi peluruhan itu sisa itu sama bentuk umumnya, cuma bisa dikurang 1 dikurang R. Nanti kayak gitu, kayak gini. Ya kan tadi pertumbuhan ditambah, pertumbuhannya 1 kenaikan pertumbuhan. Kalau ini dikurang sama untuk melihat penurunannya. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, jadi kesimpulan adakah yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ayo yang bisa angkat tangan. Kesimpulannya. 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 Adika. Udah. Ada nggak? Mary, kesimpulannya itu pembelajaran hari ini. Yang langsung aja untuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Langsung selanjutnya buat misalnya Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang dibagi secara berulang-ulang. Adapun bentuk umumnya yaitu A per B dengan syarat A sama dengan 1 dan B sama dengan. Adapun bentuk umum fungsi pertumbuhan eksponen yaitu Y sama dengan K dikali A pangkat X atau Y sama dengan K dikali dalam kurung 1 pangkat X. Bentuk umum keluhan atau pengurangan yaitu Y sama dengan K dikali A pangkat X atau Y sama dengan K dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat X. Kalau pertemuan itu ditambah, nah kalau pertemuan itu dikurang. Apa bentuk pertemuan ditambah? Ya.